Setelah lakukan penyelidikan berbulan-bulan, akhirnya WHO berhasil ungkap asal virus corona. Kasus pertama virus corona pertama kali dikonfirmasi pada Desember 2019 di Wuhan, Tiongkok. Sedangkan pada 9 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO resmi menetapkan virus ini sebagai pandemi. Meski kasus pertama terdeteksi di Wuhan, tapi nggak diketahui dari mana virus ini berasal. Untuk itu, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO melakukan penyelidikan. Penyelidikan ini memakan waktu yang nggak sebentar, kids, bahkan sampai berbulan-bulan lamanya. Lalu bagaimana hasilnya? Pada Januari 2021, WHO melakukan penyelidikan di Tiongkok untuk menyelidiki bagaimana pandemi ini pertama kali dimulai. Setelah mengumpulkan berbagai informasi, mereka pun berakhir di sekitar Provinsi Yunnan di Tiongkok Selatan. Di sini terdapat banyak peternakan satwa liar. Nah, peternak satwa liar di sini kemungkinan memasok hewan ke pedagang di pasar grosir makanan laut Huan di Wuhan, tempat kasus pertama COVID-19 ditemukan. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Peter Daszak sebagai ahli ekologi penyakit di tim WHO, beberapa dari hewan liar yang dipasok ini bisa saja tertular SARS-CoV-2 dari kelelawar di daerah tersebut. Awalnya, para ilmuwan berpendapat kalau virus corona beredar di kelelawar. Lalu melewati hewan perantara, virus ini menular ke manusia. Hal ini kemungkinan dibenarkan oleh WHO setelah melakukan penyelidikan. Virus corona kemungkinan ditularkan dari kelelawar di Tiongkok Selatan ke hewan di peternakan satwa liar yang lalu menular ke manusia. Namun, WHO masih belum mengetahui hewan yang menjadi perantara virus antara kelelawar dan manusia. Penyelidikan WHO ini menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah muncul sejak 1 tahun kemarin. Berdasarkan Kompas.com, WHO diperkirakan akan segera merilis temuan tersebut dalam laporan yang lebih rinci beberapa minggu mendatang. Sudah berjalan 6 bulan, pandemi virus corona ternyata belum juga menurun. Bahkan jumlah kasus dan pasien COVID-19 terus bertambah dan beberapa daerah memasuki zona merah. Pemerintah dan jajarannya telah melakukan berbagai cara untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 dengan melakukan kegiatan belajar, bekerja, dan ibadah dari rumah. Namun, wabah satu ini menyebar dengan sangat cepat dan mudah menular antar manusia. Makanya, kita diminta untuk tetap di rumah saja untuk sementara waktu demi menghindari infeksi. Akan sampai kapan virus yang menyebabkan penyakit COVID-19 ini terus ada dan mengancam kesehatan kita ya? Kapan pandemi virus corona ini mereda? Ilmuwan dan para ahli terus meneliti dan mencari tahu lebih banyak terkait fenomena wabah ini, kids. Di samping itu, vaksin dan obat juga sedang dikembangkan oleh berbagai pihak. Namun sebenarnya virus corona memiliki sejumlah kelemahan yang sebaiknya kita ketahui loh. Kelemahan tersebut dapat kita gunakan untuk membantu memutus rantai penyebaran virus corona, kids. Yuk kita simak. Pelarut lemak mudah mematikan virus corona. Salah satu jenis pelarut lemak adalah sabun yang biasa kita pakai sehari-hari. Sabun cuci tangan bisa menghancurkan virus corona dengan mudah loh. Hal ini dikarenakan susunan virus corona yang terdiri dari DNA atau RNA atau inti virus, protein atau bahan baku virus untuk mengadakan diri, dan lapisan lemak atau pelindung luar. Nah, ketika lapisan tersebut sebenarnya enggak terikat dengan kuat, jadi saat lapisan lemak hancur karena sabun, maka virus pun akan ikut mati. Makanya, kita diimbau untuk menjaga kebersihan dengan rajin mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Soalnya, kalau nggak sengaja ada virus corona yang menempel di tangan kita, nggak akan berpindah ke dalam tubuh karena segera kita basmi pakai sabun dan air tersebut. Cuci tangan yang benar menjadi cara efektif untuk mematikan virus corona biar nggak sampai menginfeksi tubuh kita. Jadi mulai sekarang jangan malas ya. Virus corona lemah dengan disinfektan. Keluarga virus corona sejauh ini telah menyebabkan beberapa infeksi penyakit seperti SARS, MERS, dan COVID-19 yang sekarang menjadi pandemi. Nah, secara umum karakter keluarga virus corona memiliki kemiripan karena diketahui lemah terhadap disinfektan.
virus corona bisa menjadi nonaktif jika dihadapkan dengan disinfektan seperti alkohol dengan kadar 60-70%, hidrogen peroksida 0,5%, atau sodium hipoklorit 0,1% dalam waktu 1 menit. Maka dari itu, sebaiknya kita rajin membersihkan berbagai permukaan benda yang sering disentuh seperti HP, meja, gagang pintu, saklar lampu, dan lain sebagainya. Oh iya, virus corona juga diketahui bisa bertahan beberapa waktu bahkan hari di permukaan benda seperti metal, kaca, plastik, kardus, dan lain sebagainya. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, virus corona tersebut gak akan lagi cukup kuat untuk bisa menimbulkan infeksi. Makanya, pengiriman paket gak dilarang. Soalnya, penularan dengan media pengantar paket disebut rendah. Tapi, untuk berjaga-jaga, sebaiknya tetap bersihkan paket dengan disinfektan terlebih dahulu saat menerima kiriman ya kids. Antibodi bisa kalahkan infeksi virus corona. Antibodi adalah zat yang dibentuk dalam darah untuk memusnahkan bakteri. Virus untuk melawan toksi yang dihasilkan bakteri. Tubuh yang terinfeksi virus corona bisa menunjukkan beberapa gejala. Ada yang tanpa gejala, gejala ringan hingga parah kids. Pada pasien COVID-19 dengan gejala ringan, infeksi virus corona bisa sembuh dengan sendirinya selama daya tahan tubuh terjaga dengan baik. Sebuah penelitian di Australia diketahui bahwa salah satu kelemahan virus corona ialah saat berhadapan dengan antibodi yang sehat kids. Antibodi yang terbentuk di dalam tubuh seseorang menjadi senjata untuk bisa melawan bahkan mengalahkan virus corona yang menginfeksi tubuh manusia. Daya tahan tubuh memang sangat penting untuk kita jaga dan terus tingkatkan setiap harinya demi membentengi diri dari sejumlah penyakit seperti COVID-19 ini kids. Nah, itu dia beberapa kelemahan virus corona yang wajib kita ketahui supaya kita bisa lebih menjaga diri. Nah, mulai sekarang, terapkan gaya hidup dan pola hidup sehat yuk! Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!